Tak pernah ada jalan keluar saat kita berbeda pendapat. Jalan untuk ku temui, dan kini dia pun pergi menghilang saat aku akan mencoba untuk lebih saling mengerti. Takkan ada yang lainnya, takkan mungkin tergantikan, takkan ada yang sepertinya. Dia telah berubah, tak seperti dulu, menemaniku dan tak ada lagi senyumnya. Tak pernah ada jalan keluar saat kita akan mencoba untuk lebih saling mengerti. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita lagi ada di sekolah. Ya, kita akan ngobrol sama beberapa dewan guru. Tetap sehat, tetap ikutin vlog berikutnya. Tak pernah ada jalan keluar saat kita akan mencoba untuk lebih saling mengerti. Takkan ada yang lainnya, takkan mungkin tergantikan, takkan ada yang sepertinya. Dan dia telah berubah, tak seperti dulu, menemaniku dan tak ada lagi senyumnya. Murid-murid sekalian, selamat pagi. Saat ini kita sedang berada di sekolah kita tercinta. Pasti kalian rindu ya. Sudah hampir 1 semester bahkan lebih tidak bertatap muka langsung ke sekolah. Kita akan berbincang kepada beberapa guru terkait dengan materi kita. Oke, tetap sehat dan perhatikan isi dari materi vlog kita hari ini. Salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Mohon waktunya karena hari ini adik-adik membahas materi tentang integrasi nasional. Nah, terkait dengan konsep integrasi nasional, mungkin Ibu bisa sampaikan pengertian dari integrasi nasional, Bu. Silahkan. Makasih banyak Pak Herul. Mengenai pentingnya konsep integrasi nasional itu terdiri ada 2 kata. Yang pertama integrasi atau integrat, dari bahasa Inggris artinya menyatukan atau menggabungkan. Yang kedua nasional. Nasional itu bisa juga bahasanya nasional, tapi itu dari bahasa Inggris artinya bangsa. Berikutnya ada pengertian integrasi nasional dari Kamus Bahasa Indonesia. Kalau menurut KBBI yang Ibu tahu, integrasi nasional itu memiliki pengertian seperti apa, Bu? Kalau integrasi nasional itu kan tadi sudah jelaskan, tadi dari 2 kata, integrasi dengan nasional ya. Iya, Bu. Sekarang dalam kamus itu bahasa Indonesia, integrasi nasional itu mempunyai arti ada 2, arti politis dengan arti antropologis. Nah, sedangkan kalau arti dari politis berarti menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan kalau arti antropologisnya berarti proses penyelesaian di antara unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah,
itulah dalam kamus bahasa Indonesia itu ada dua tadi, politis dengan antropologis. Baik. Terima kasih Bu sudah menyampaikan materi kita tentang integrasi nasional. Nah, kita di sini melaksanakan protokol 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dengan menjaga jarak. Ya, tapi di sini Bapak harus ketahui siswa tetap di rumah, tapi gurunya tetap mengajar di sekolah. Mudah-mudahan meningkat pembelajarannya, lebih pengetahuannya lebih tinggi. Ini biarpun melalui daring tetap semangat ya. Namanya bukan kemauan kita ya, tapi tetap juga gurunya semangat, tetap diberi motivasi supaya SMA 7 tetap maju, semangat dan sukses. Tak ada lagi tandanya. Takkan mungkin tergantikan, takkan ada yang sepertinya. Dan dia telah berubah, tak seperti dulu, menemaniku dan tak ada lagi senyumnya. Dia telah berubah, tak seperti. apa sih Bu sebenarnya syarat-syarat dari integrasi nasional menurut Ibu? Syarat integrasi nasional itu ada 3. 1. Masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan satu dan lainnya. 2. Terciptanya konsensus atau kesepakatan mengenai norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman. 3. Norma tersebut dijadikan aturan baku dalam proses integrasi nasional. Itu. Baik adik-adik, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu guru yang sangat ganteng ini di sekolah kita ini. Sombong amat. Nah, guru ini sangat mempunyai integritas tinggi dalam pembelajaran. Berikutnya kita akan diskusi atau sedikit wawancara dengan Bapak kita yang satu ini tentang materi faktor pembentuk dari integrasi nasional. Jadi setelahnya kita sudah ketemu dengan Ibu yang menyampaikan materi. Ibu siapa kemarin tahu kan? Ya, pasti sudah sering lihat. Hari ini kita akan dialog dengan Pak Ranto. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Sehat. selama pandemi ini harus tetap sehat kita ya. Sehat, bugar. Oke Pak Ranto, ini kan adik-adik ini sedang belajar materi tentang integrasi nasional. Nah, menurut Pak Ranto, kira-kira faktor apa sih yang menjadikan pembentuk dari integrasi nasional ini? Ya, banyak sekali sebenarnya faktornya ini. Karena Indonesia kan luas sekali, ya. Jadi kalau menurut Bapak ini adanya rasa senasib dan perjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Terus ada juga adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu pada Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada tekad dan keinginan untuk bersatu seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Terus adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Terus yang terakhir mungkin ada faktor penggunaan bahasa ya. Karena bahasa di Indonesia semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Baik. Nah, berikutnya Pak Ranto. Kalau tadi kita sudah mengetahui tentang faktor pembentuk, artinya kan pasti ada yang bisa menghambat kan Pak ya? Iya. Nah, kalau menurut Pak Ranto sendiri di Indonesia ini apa sih
faktor-faktor penghambat dari integrasi nasional itu, Pak? Faktor penghambatnya ya mungkin adanya kurangnya penghargaan terhadap kemajuan yang bersifat heterogen, terus kurangnya toleransi antar golongan, terus adanya kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Nah, Ya, di Indonesia ini kan fenomena terakhir ini muncullah kaum-kaum intoleran ya, artinya mereka tuh memaksakan kehendaknya sesuai apa yang dia inginkan tanpa melihat dari kultur Indonesia yang memang bermacam-macam agama dan bermacam-macam budaya. Ya harusnya kita ini saling menghargai, saling toleransi, karena kita tahu dari sejarah Indonesia sendiri kan memang panjang ya, artinya dari dulu memang budaya kita itu berbeda-beda, agama dan kepercayaan di Indonesia itu berbeda-beda, sehingga kita harus menghargai tanpa menimbulkan rasa permusuhan. baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Ramto. Ya, oke. Pesan-pesan buat siswa kita dalam masa pandemi ini, Pak? Pesannya tetap semangat, tetap belajar, ikuti pembelajaran online ya dari Bapak Ibu guru sekolah, dan tetap menjaga kebugaran dan menjaga makanan yang bergizi. Itu aja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.